Ya, sistem koordinat itu nanti ada bermacam-macam ya. Secara garis besarnya nanti ada sistem koordinat dua dimensi, 2D, yang itu biasa sudah biasa kita pelajari ya. Ada koordinat X dengan Y. Nah, nanti untuk keperluan kita menganalisis medan elektromagnetik nanti kita akan belajar koordinat tiga dimensi, 3D. Nah, untuk itu ini di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang sistem koordinat tiga dimensi. Nah, kita lihat dulu tujuannya. Ya, tujuannya nanti adalah mahasiswa dapat memahami sistem koordinat, terutama untuk yang 3D. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan sistem koordinat untuk menyelesaikan permasalahan di bidang medan elektromagnetik. Meski demikian, nanti sistem koordinat ini nanti juga dapat digunakan di mata kuliah lain, misalnya mata kuliah autopilot gitu ya, atau sistem navigasi pesawat terbang nanti akan menggunakan sistem koordinat tiga dimensi. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita diharapkan dapat mentransformasikan atau mengubah dari sistem koordinat satu ke yang lain. Nah, itu tujuannya. Kemudian kita lihat isinya. Nah, ini sistem koordinat 3D itu nanti ada tiga macam minimal ya. Yang kita pelajari nanti tiga macam. Yang pertama, sistem koordinat Kartesian. Kartesian itu berarti nanti seperti Kartesian dua dimensi ya. Sehingga nanti ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, ini sumbu X itu masuk. Ini berarti ini bukan masuk ya, malah keluar ya. Keluar, kalau ini ibaratnya keluar dari layar ya. Keluar dari layar, kemudian sumbu Y itu arah kanan, sumbu Z itu ke arah atas. Ini yang biasa digunakan. Jadi urutannya X, Y, Z. X, Y, Z ini mengikuti ulir untuk putar kanan ya. Sumbu X kalau diputar ke Y itu kan kalau ulir itu kan nanti akan ke atas. Ya, hari ini mengikuti putar kanan. Ini kemarin juga sudah kita pelajari ya di pada saat nanti sumbu X-nya itu konstan. Nah, ini membentuk bidang seperti ini ya, bidang bidang yang nanti bidang datar. Ini X-nya berarti konstan. Kalau ini bidang datar ini ada di dasar, berarti ini di dasar sini ya. Berarti itu X-nya 0. Kalau ini kan berarti X-nya, berarti ini kan terangkat naik ini ya. Nah, tapi ini di bidang datar ini itu X-nya konstan. Kalau Y konstan, nah ini Y konstan, berarti ini vertikal, vertikal, vertikal sejajar dengan X gitu ya. Itu Y-nya konstan. Kemudian yang ini itu, oh sorry, kalau yang bidang datar ini tadi Z-nya konstan ya. Bidang datar Z konstan. Kalau yang bidang vertikal ini Y-nya konstan, Y-nya konstan. Kemudian yang untuk ini itu X-nya konstan. Nah, berarti ini kan terangkat ke atas. Nah, kemudian ada lagi kalau koordinat silinder. Nah, ini bentuknya berupa silinder. Nah, seperti ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, masih sama. Nah, tapi karena ini berupa silinder, nah nanti nanti bidangnya nanti akan sedikit berbeda. Di bidang yang ketinggiannya sama, ini Z konstan, nah berarti ini Z konstan ya. Kemudian bidang untuk ini ada sudut theta. Nah, ini sudut theta. Sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk dari X ke sini. Ini sudut theta ini. Nah, ini berarti nanti kalau ini tetanya konstan berarti nanti akan membentuk bidang yang seperti ini. Nah, jadi nanti di suatu titik daerah P gitu ya. Daerah P itu nanti kalau kalau nanti itu menggunakan koordinat silinder itu nanti P itu nanti dapat dibentuk dari koordinat silinder dengan notasi kalau dari X, Y, Z juga bisa, tapi di sini kalau menggunakan silinder maka nanti P ini seberapa jauh dari pusat, kemudian seberapa sudutnya tadi ini, kemudian seberapa tingginya. Jadi P nanti koordinatnya nanti dapat diwakili dengan R ini ya. R itu berarti jari-jari dari pusatnya, jari-jari dari pusatnya, kemudian nanti sudutnya ini berapa, kemudian tingginya ini berapa. Nah, itu untuk koordinat silinder. Kemudian yang koordinat bola, nah ini koordinat bola.
itu nanti hampir sama dengan silinder ya. Ya, dia juga bisa diwakili dari X, Y, Z, tapi nanti kalau menggunakan koordinat bola, berarti nanti juga sama. Nanti ada R itu berarti seberapa jauh dari pusat bola. Kemudian ada theta ini seberapa jauh dari miringnya ke sini. Dan ini apa ini? Eta ya. Eta ini seberapa dia miringnya dari atas di sini. Jadi eta ini sudut dari atas ini terus ke sini. Nah, ini berapa? Contohnya titik P ini, titik P ini kan dari sini ada melengkung ke sini. Nah, ini berapa itu etanya di situ. Nah, sehingga kalau nanti ada suatu titik yang diwakili dari tiga aksis tersebut, nah maka kita bisa menunjukkan ini misalnya ini X, Y, Z. Nah, ini kalau yang kartesian seperti ini kan X, Y, kemudian Z. Nah, ini sehingga berarti nanti X itu nanti dapat diwakili dari vektor satuan X yang dinamakan dengan AX dikalikan panjangnya ke sini itu berarti AX A-nya besar, kemudian berapa vektor satuan Y, kemudian dikalikan AY ini panjangnya, berarti yang Z nanti adalah vektor satuan AZ nanti dikalikan dengan AZ yang besar ini. Nah, berarti nanti diwakili dengan X, Y, Z. Titik ini itu nanti diwakili dengan koordinat X, Y, Z. Andai kata ini A besar X, A besar Y, A besar Z satu berarti ya ini A-nya berarti satu satu satu. Nah, ini misalnya seperti itu. Kemudian untuk koordinat silinder, nah ini X, Y, nah ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Kalau diubah ke koordinat silinder, berarti nanti suatu titik itu dapat dibagi dengan R, itu berarti ini seberapa jauh dari titik tengah silinder, ya. Ini R atau jari-jari. Kemudian ini sudutnya, ini theta, sudutnya dari sini, dari X ke sini itu berapa. Kemudian tingginya itu berapa. Ini tingginya ke atas ini ya, Z ini tingginya. Kemudian untuk koordinat bola, nah ini berarti nanti R itu di sini ya. Kalau ini ini R-nya ke sini juga boleh, dari sini ke sini juga boleh kan sama kalau silinder. Tapi kalau bola, nah ini bola harus dari titik pusatnya, dari titik pusat bolanya. Berarti ini R di sini, kemudian ini theta itu sudutnya. Oh, yang theta di sini ya. Yang theta ini di belakang ini di sini ya. Itu sudutnya dari X itu berapa ke sini. Kemudian dari sini sudut dari atas dari ke arah sumbu Z ke sini itu eta ini ya. Nah, itu di sini. Nah, ini koordinat bola seperti itu. Sehingga koordinat bola itu nanti dapat didefinisikan dengan ini ya. Titik A ini berarti seberapa jauh dikali seberapa jauh ini ya R-nya ini kemudian dikalikan dengan vektor satuan AR seberapa jauh ini berapa derajat di sini melengkungnya dikalikan dengan vektor satuan A eta oh yang atas ini dulu ya ini kemudian yang ini seberapa seberapa jauh ini melengkungnya ke sini kemudian dikalikan dengan vektor satuan A theta sebenarnya ini. Nah itu nah berarti kita bisa mengidentifikasi lokasi satu titik dari koordinat kartesian di koordinat silinder di koordinat bola. Yang koordinat silinder itu nanti dapat dinyatakan dengan kartesian, juga dapat dinyatakan dengan silinder. Yang koordinat bola, nih ya, ada suatu titik di permukaan bola nanti dapat diidentifikasi dengan koordinat bola maupun dengan koordinat kartesian, X, Y, Z. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya ini kan urutannya ya, X, Y, Z ini. X, kemudian ini Y, kemudian ini Z. Nah, X, Y, kemudian Z. Nah, ini kan Z-nya itu kan mengikuti aturan ulir kanan. Tadi sudah saya katakan ya, jadi ya, kalau X ini diputar ke Y ke sini, maka nanti ulirnya itu akan ke atas. Atau kalau kita menggunakan aturan tangan kanan ini ya, X ini Y, nah ini X-nya maju, X-nya itu arah tangannya maju, Y-nya itu ya ini jari-jari kita kita tutup seperti ini kan arahnya Y, Z-nya itu arah jempol ke atas. Nah, ini ini kalau yang mungkin kalau ulir putar kanan itu bagaimana? Ini bisa menggunakan aturan tangan kanan, aturan jari-jari tangan kanan. Arah ke depan tangan itu X,
kemudian arah jari-jari yang ditutup ini Y, kemudian Z-nya ini arah ke atas. Nah, berarti ini menggunakan aturan tangan kanan. Nah, koordinat kartesian menggunakan aturan itu. X-nya ke sini, Y-nya ke sini, Z-nya ke atas, arahnya jempol. Nah, nanti untuk vektor satuan X cross vektor satuan Y itu arahnya adalah Z. Nah, ini kalau kalian cross itu kan jadi vektor juga ya. X, Y, ini Z. Vektor satuan X kalikan vektor satuan Y sama dengan vektor satuan Z yang arahnya itu sesuai aturan tangan kanan atau sesuai aturan ulir putar kanan. Itu untuk koordinat kartesian. Untuk koordinat silinder itu juga sama. Nah, ini kalau kita lihat ini X, ini R, ini theta, ini Z. Kan sama. R diputer ke theta, nanti ketemu vektor satuan Z. Nah, ini juga memenuhi aturan tangan kanan. Nanti sama ini ya. Jadi nanti R kalikan theta sama dengan Z. Vektor satuan ke arah R dikalikan vektor satuan ke arah theta sama dengan vektor satuan ke arah Z. Ini ke atas ini ya. Untuk koordinat bola, ya sama ini ya. Vektor satuan R, R itu R itu kan berarti dari jari-jari ke sini, ya, AR di sini, kalikan vektor satuan theta ini, ya, mana kursornya? Nah, ini ke sini. Ini kalau diputar ke sini kan arahnya sama. Nah, itu. Nah, jadi ini semuanya mengikuti aturan tangan kanan atau ulir putar kanan. Ya, AR kali A theta sama dengan AR kalikan A eta sama dengan A sama dengan vektor satuan ke arah theta. Nah, jadi kita sudah mengenal koordinat 3D, koordinat kartesian, silinder, koordinat bola. Koordinat kartesian itu X, Y, Z biasa, silinder itu nanti dapat dinyatakan dengan R, kemudian theta, kemudian tingginya. Yang di koordinat silinder nanti juga dapat dinyatakan dengan kartesian ya. Suatu titik di sini itu kan dapat dinyatakan juga dengan kartesian, karena ini ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Nah, kemudian yang koordinat bola di sini itu ada R, kemudian ada eta, kemudian ada theta. Tapi koordinat bola pun juga dapat dinyatakan dengan kartesian karena kita juga dapat memproyeksikan titik itu ke arah X, ke arah Y, ke arah Z. Nah, untuk itu ini kita juga perlu nanti mengetahui bagaimana transformasi antar sistem koordinat. Yang paling sering diubah itu atau ditransportasikan itu adalah nanti dari kartesian ke silinder. Kartesian ke silinder. Ya, silinder ke kartesian atau nanti juga dapat dibalik. Nah, ini dari silinder ke kartesian ada suatu titik di sini, ini A, ini dinyatakan dengan koordinat silinder. Ini ada R-nya, R-nya di sini, kemudian theta di sini, kemudian Z-nya ke atas. Nah, kalau diubah ke X, Y, ya gampang aja. Ini tinggal yang ini ditarik, udah ada garis ke bawah di sini, ditarik ke sini. Nah, berarti R ini diproyeksikan ke X. R diproyeksikan ke X. Jadilah di sini proyeksi dari titik ini ke arah X. R diproyeksikan ke X menjadi apa? Nah, berarti menjadi cos. Ini cos 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 theta itu kan sama dengan eh, panjang ini dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti di sini untuk mencari panjangnya ini maka kita bisa menggunakan X sama dengan R cos theta. Kemudian yang Y. Nah, yang arah ke Y ini ada sudut theta, Y-nya ini ke sini, ya, Y-nya ke sini. Nah, ini kan sisi yang berhadapan dengan sudut theta. Ini gampang aja ini rumusnya Y sama dengan R sin theta, udah ketemu gitu ya. Kalau tingginya bagaimana?
Nah, ini tingginya ke sini, ya ini kan sudah mewakili Z ini ya. Udah ini Z ya sama dengan Z karena ini tingginya ini tinggi dari alas ke sini itu sama dengan Z-nya di sini nilainya berapa gitu. Nah, itu untuk yang Z-nya. Nah, sehingga nanti kalau dari silinder Kartesian kita bisa mengubah dari R, theta, dan Z menjadi X, Y, Z dengan rumus yang ada di sini. Kemudian untuk perubahan atau transformasi dari kartesian ke silinder. Nah, ini tinggal dibalik aja. Dari kartesian ke silinder ini ya. Ada X, ada Y, ada Z. Dicari R-nya. Nah, R-nya R ke sini. Bagaimana ngitungnya? Ya gampang aja. R ke sini ini kan pakai rumus Pitagoras. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sudutnya berapa sudutnya? Sudutnya sudutnya ini bisa dicari dari ini ada data X, ada data Y. Sudutnya di sini ya berarti antitangen Y per X. Nah, kemudian Z-nya sama Z-nya ya. Z-nya masih sama. Z-nya tingginya ini ya ini tingginya sama ini Z. Z juga sama dengan Z. Nah, ini berarti nanti dari Kartesian juga dapat diubah ke koordinat silinder. Nah, kemudian yang berikutnya dari Kartesian ke koordinat bola. Ya, ini Kartesian, ini koordinat bola ya. Ini 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 panjang R, panjang theta, panjang eta di sini sudah ada semua. Nah, kalau dari bola ke Kartesian bagaimana? Ini dari bola ini berarti di sini ini titik di sini ini dinyatakan dengan R, kemudian theta, kemudian eta di sini. Kalau mencari X-nya bagaimana? Nah, ini perlu kita proyeksikan ke dasar dulu ya. Kita proyeksikan ke dasar sini, nanti baru ini hasilnya diproyeksikan ke sini. Jadi dari sini diproyeksikan ke dasar, kemudian diproyeksikan ke X di sini. Nah, ini ada sudut theta. Nah, theta di sini proyeksi ke dasar, nanti menjadi, nah ini R sin theta cos theta. Ya. Nah, kemudian untuk yang Y-nya, nah ini Y-nya di sini berapa panjangnya ke sini? Nah, berarti nanti R sin theta kali sin theta. Ini kan panjangnya ke sini. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya ini kan tingginya ini. Tingginya ini berarti nanti didapat dari, nah ini. Z sama dengan R kali cos theta. Nah, ini dari bola ke kartesian. Kemudian dari, oh kalau silinder, ini dari anu ya. Dari bola ini ya. Bola ke kartesian. Dari bola ke ini dari bola ke kartesian. Ini dari kartesian ke bola, kebalik ini ya. Dari kartesian ke bola. Dari kartesian ke bola. Kalau dari kartesian ke bola bagaimana? Ya, mungkin coba saya ganti dulu ya. Nanti biar nggak salah. Dari kartesian ke bola. Ya, nah, kartesian ke bola. Ya, nah ini mau cari R-nya bagaimana? Ya, dari sini ini dicari R-nya. R-nya berarti gampang saja nih. E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian untuk mencari ini sudut tetanya ini pakai rumus anti cosinus. Nah ini anti cosinus Z-nya dibagi dengan E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Kemudian untuk yang tetanya anti tangen Y per X. Nah itu
Itu nanti rumus yang nanti akan digunakan nanti untuk transformasi antar koordinatnya.